Semangat belajar! Halo semuanya, perkenalkan saya Jihan. Di sini kita akan sama-sama nih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Nah, sebenarnya teman-teman harus tahu nih apa itu kinerja pegawai. Nah, kinerja adalah prestasi kerja yang merupakan hasil dari implementasi rencana kerja yang dibuat oleh suatu institusi dan dilaksanakan oleh pimpinan dan karyawan tersebut. Nah, teman-teman udah tahu kan itu apa itu kinerja pegawai. Nah, kita di sini akan bahas nih. Jadi apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut, teman-teman? Oke, kita bahas ya. Nah, faktornya di sini ada 3 nih, teman-teman. Menurut Bu Zainun, gitu. Yang pertama ada lingkungan luar. Nah, lingkungan luar ini atau bisa dibilang juga dari eksternal si pegawai tersebut, yaitu seperti budaya, hukum, politik, ekonomi, dan juga sosial. Nah, yang ketiga ada organisasi kinerja, yaitu ada kebijakan dan filsafat manajemen, struktur dan tingkat pengupahan dan penghargaan, gaya kepemimpinan, serta syarat kinerja. Dan yang terakhir ada ciri seseorang, atau bisa dibilang juga internalnya si pegawai tersebut, bagaimana pegawai tersebut itu mempengaruhi kinerja tersebut gitu loh, seperti kemampuan dan juga kepribadian si pegawai tersebut. Nah, langsung aja kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama ada lingkungan luar. Nah, yang pertama itu budaya. Nah, budaya merupakan suatu hal yang dapat membentuk kinerja karyawan, terutama di lingkungan kerja. Budaya juga memiliki peranan dalam membentuk sebuah fungsi dan nilai-nilai tertentu di lingkungan kerja. Jadi, budaya ini juga salah satu ya faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai gitu ya, teman-teman. Karena di lingkungan kerja itu budayanya tuh banyak gitu. Kalau misalkan budayanya jelek atau misalkan buruk gitu di lingkungan kerja tersebut, pasti akan kinerja pegawai itu akan menurun gitu. Tapi sebaliknya, kalau budaya di lingkungan tersebut baik gitu ya untuk dan juga mensupport pegawai-pegawai yang lain tuh pasti akan kinerjanya akan baik gitu. Oke, selanjutnya ada hukum. Nah, hukum yaitu mengatur peraturan hidup yang diciptakan manusia untuk menentukan tingkah laku. Nah, juga hukum sangat nih berpengaruh penting dalam membentuk kinerja karyawan dan organisasi untuk mencapai visi dan misi kesuksesan secara legal di mata negara. Begitu, teman-teman. Lalu ada politik. Politik dalam hal sifat ini gitu, kita menemukan bahwa para karyawan yang mampu merefleksikan diri secara baik atau high self monitor memiliki pusat kendali atau locus of control internal gitu ya kan, dan memiliki kebutuhan yang tinggi dan kekuasaan, mempunyai kemungkinan lebih besar untuk terlibat dalam perilaku politik. Selanjutnya ada ekonomi. Nah, ekonomi dapat menjadi alasan seseorang sebagai motivasi untuk mengoptimalkan kinerja. Selain itu, untuk mendorong berproduksi, mengkoordinasi, serta menciptakan mekanisme agar berjalan dengan baik. Oke, nah ini adalah sosial ya, salah satu teman-teman juga pasti tahu lah gitu di lingkungan kerja pasti ada sosial atau hubungannya tuh udah tahu gitu ya, maksudnya sosial ini dalam lingkungan kerja meliputi hubungan kekeluargaan antar karyawan maupun atasan, suasana lingkungan, kebijakan, kesempatan untuk maju dan mendapatkan penghargaan serta rasa aman. Jadi untuk sosial ini mungkin teman-teman udah tahu gitu bahwa sosial ini adalah salah satu bentuk atau salah satu faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja yang sangat sangat terlihat gitu loh. Bagaimana hubungan karyawan tersebut gitu ya kan, apakah hubungannya seperti kekeluargaan atau bahkan bukan gitu. Itu kan sama aja bisa mempengaruhi faktor-faktor. Oke. Yang kedua, di sini ada organisasi kinerja. Yang pertama ada kebijakan dan filsafat manajemen. Wow, bahasanya lebih kayak ini gitu ya, teman-teman. Jadi maksudnya di sini tuh adalah
ketentuan umum yang menuntun atau menyalurkan pemikiran menjadi pengambilan keputusan oleh bawahan, serta memberikan arah kemana organisasi tersebut akan dikemudikan gitu ya kan, serta memberikan pemikiran dan tindakan yang menguntungkan dalam manajemen dan membantu kepada sifatnya yang dinamis dan memberikan tantangan gitu. Jadi kebijakan-kebijakan yang ada di perusahaan tersebut itu juga salah satunya mempengaruhi bagaimana pegawai tersebut itu meningkatkan kinerjanya gitu. Oke, selanjutnya ada struktur dan tingkat pengupahan dan penghargaan. Nah, struktur ini maksudnya menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola terhadap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Nah, dan juga dalam tingkat pengupahan ini dan penghargaan ditentukan oleh sebuah organisasi berdasarkan dengan tingkatan struktur, kinerja, serta di standar yang telah dibuat oleh organisasi. Nah, teman-teman pasti tahu lah kalau misalkan kita lagi sedang melaksanakan tugas gitu, terus kita selesai gitu tugasnya dengan baik gitu, pasti kita mendapatkan penghargaan kan. Nah, ini adalah salah satu faktor yang paling menurut saya mempengaruhi gitu ya kan, bagaimana kinerja pegawai itu meningkat gitu. Oke, selanjutnya ada gaya kepemimpinan atau leadership style. Nah, ini adalah faktor yang berpengaruh ya terhadap keberhasilan dan meningkatkan kinerja. Melalui gaya kepemimpinan seseorang, pemimpin mengelola lembaga dan memotivasi karyawan guna untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Oke, serta gaya kepemimpinan ini biasanya itu yang berhasil, yang pertama ada gaya kepemimpinan bersumber pada hati nurani. Jadi kalau teman-teman, kalau ada gaya kepemimpinan ini biasanya tuh melihat dari nilai-nilai norma, etika, dan juga gaya kepemimpinan meningkatkan kinerja yang meliputi peningkatan kompetensi profesional, peningkatan kompetensi kepribadian, dan peningkatan kompetensi sosial. Oke teman-teman, selanjutnya itu syarat kinerja. Syarat kinerja ini ada beberapa pengukuran, tetapi syarat kinerja juga salah satu faktor mempengaruhi kinerja pegawai gitu. Kalau misalkan syarat kinerjanya ini lebih lebih berat gitu syaratnya, dan itu juga masih beban kan ke pegawai gitu. Tapi kalau syarat kinerjanya ini ada aspek yang jelas gitu ya kan, dan itu bisa mempengaruhi peningkatan kinerja kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa pengukuran ya teman-teman. Yang pertama, ada spesifik dan jelas nih dalam menghindari kesalahan dan juga interpretasi. Terus juga yang kedua, diukurnya secara objektif nih, baik secara kualitatif ataupun kuantitatif gitu ya kan, kualitas ataupun banyaknya gitu loh teman-teman. Selanjutnya itu relevan gitu ya, karena harus relevan aspek-aspeknya gitu kan, bukan yang cuman sebelah mata atau segala macam gitu. Jadi semua harus relevan. Terus yang lalu ada harus penting gitu kan, dan berguna untuk menunjukkan keberhasilan. Jadi syaratnya itu juga harus penting, nggak cuman tiba-tiba langsung nyantumin syarat dan nggak ada maksud dan tujuannya kayak gitu. Fleksibel dan juga efektif gitu kan syarat kinerja ini gitu. Oke, yang terakhir yaitu ada ciri seseorang atau faktor kinerja dalam internal ya dari si pegawai tersebut. Yang tadi sebelumnya kita sudah bahas mengenai eksternalnya ya kan, bagaimana eksternal dari budaya atau sosial politik dan juga dari organisasi perusahaannya, tapi ini dalam diri pegawainya ini sendiri gitu loh. Apa aja sih faktor-faktornya?
faktor-faktornya yang pertama ada kemampuan. Nah, di sini pegawai itu juga diukur ya bagaimana kemampuannya gitu ya kan dalam keterampilan gitu, kemampuan dan keterampilan melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, kemampuan ini dapat dibagi menjadi dua bagian biasanya. Nah, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Nah, biasanya kalau kemampuan intelektual itu kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas mental. Biasanya ini yang sangat berpengaruh nih dalam kinerja kinerja pegawai gitu ya, faktor-faktornya, karena dalam dirinya sendiri gitu pegawai harus bisa gitu ya kan bagaimana dia memiliki menyelesaikan masalah dengan baik, terus melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal. Nah, itu kan salah satu kemampuan intelektual gitu ya teman-teman. Terus juga kalau kemampuan fisik mungkin bagaimana dia bisa kalau misalkan di lapangan ya kan teman-teman, kalau misalnya terjun ke lapangan bagaimana fisiknya juga harus kuat gitu ya kan teman-teman. Terus juga melihat bagaimana situasi kayak gitu. Oke, selanjutnya ada kepribadian. Nah, kalau kepribadiannya si pegawai ini tidak baik, pasti itu sangat-sangat mempengaruhi kinerjanya, karena kepribadian seseorang itu sama aja kalau misalkan melakukan sesuatu harus dalam dirinya sendiri gitu ya kan. Nah, dalam dorongan internalnya sendiri gitu ya kan. Nah, ini ada kepribadian ini melalui ada 5 model dimensi besar atau Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI, yang terdiri dari yang pertama ekstraversi. Nah, kepribadian ekstraversi ini menggambarkan seseorang yang senang bergaul, banyak bicara dan tegas. Nah, kalau kepribadian ini ditanamkan atau diwujudkan di suatu perusahaan gitu, ini akan menular atau menciptakan lingkungan kerja yang kekeluargaan kayak gitu. Yang kedua ada mampu berbakat, yaitu menggambarkan seseorang yang baik hati, kooperatif dan mempercayai. Jadi dia mampu kepribadian ini juga sangat berpengaruh ya. Misalkan dalam suatu menyelesaikan tugas gitu ya kan, atau memberikan tugas gitu kan. Nah, kepribadian ini pasti sangat-sangat percaya. Selanjutnya ada kemantapan emosional atau kepribadian yang mencirikan seseorang yang tenang, bergairah, terjamin positif. Selanjutnya ada mendengarkan kata hati, yaitu merujuk kepada jumlah tujuan yang kepadanya seseorang yang memusatkan perhatiannya. Dan terakhir ada keterbukaan terhadap pengalaman, mencirikan seseorang yang imajinatif, benar-benar sensitif dan intelektual. Kepribadian seseorang cenderung dipengaruhi oleh kemampuan dan pengalaman kerja serta adanya faktor pendorong dari organisasinya. Begitu teman-teman. Oke, itu saja teman-teman ya yang bisa sama-sama ya kita belajar tentang faktor-faktor kinerja pegawai. Mungkin teman-teman bisa cari lebih tahu nih apalagi faktor-faktor kinerja pegawai yang bisa mempengaruhi perusahaan tersebut kayak gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat videonya sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk senyum hari ini dan juga semangat belajar.